Ada 14 kesalahan yang umum terjadi ketika membaca ayat ini dan pastinya perlu kamu hindari. Siapapun bisa baca Al-Quran. Bersama saya, Ambiya Abu Fatin, sahabat kamu belajar ngaji. Mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, selamat datang di channel saya, sahabat kamu belajar membaca Al-Quran. Insya Allah di video saya kali ini kita akan membahas lanjutan kajian kita di surah Al-Fatihah. Saat ini kita akan masuki ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-6. Di mana ada 14 kesalahan. Nggak main-main nih. Ada 14 kesalahan yang umum terjadi ketika membaca ayat ini dan pastinya perlu kamu hindari. Karena ilmu tajwid itu tujuannya saunul lisan 'anil lahni 'inda tilawatil Quran. Menjaga lisan kita dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Kalau kita tidak tahu kesalahannya, sangat mungkin kita terjerumus ke dalam kesalahan itu. Makanya yuk kita cari tahu apa saja kesalahan-kesalahannya dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Yang pertama, sahabat Al-Quran, kesalahan ketika membaca ayat ke-6 ini adalah membaca huruf H yang identik keluarnya dari dada. Padahal secara konsep makhraj kita tidak mengenal adanya dada. Huruf H pada kata ihdina diucapkan dari pangkal tenggorokan kita. Aqsal halki. Ha, hi, hu. Bukan ha, hi, hu, ba. Ya, kalau kamu panggil abah kan nggak begitu ya, abah, abah. Kayaknya aneh banget tuh. Abah, mau kemana abah gitu ya. Jangan begitu, biasa aja abah gitu ya. Oke, sahabat Al-Quran ya. Jadi huruf H itu sekali lagi aqsal halki. Dia di tenggorokan terjauh. Ayah. Tuh, ya kan. Gajah. Tuh, ya kan. Dan huruf H ini sahabat Al-Quran, dia punya sifat mengalir. Bukan hanya nafas yang keluar, tapi juga suaranya yang mengalir. Jadi tidak dijeda. Tidak diputus di, apalagi sampai memberi efek suara memantul. Ihdina. Tidak. Perhatikan dan ikuti. Ihdi. Dia mengalir ya. Ihdi. Itu dua kesalahan yang pertama. Caranya sekali lagi huruf H keluar dari aqsal halki, pangkal tenggorokan, kemudian huruf H-nya dibaca dengan suara mengalir. Ihdi. Baik, seterusnya ada kata ihdina di sini teman-teman ya, sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT. Ihdinasi ada alif lam syamsiyah. Kata na pada kalimat ihdina bertemu dengan alif lam syamsiyah, oleh karenanya kita baca idgham di sini teman-teman. Hukumnya disebut dengan idgham syamsiyah. Dilebur nasi, nasi, jangan nasi, nasi ya. Baik. Ihdinas sirata. Tuh. Ihdinas, langsung nyamber ke huruf sodnya. Ihdinasi. Ihdinasi. Oke, baik. Seterusnya sahabat Al-Quran, kesalahan di huruf sod ya, itu tidak menebalnya bunyi si. Padahal huruf sod itu baik fathah, kasrah, dhamma itu sama-sama dibaca tebal walaupun ada tingkatannya ya. Si. Oke, si, jangan si. Si, apalagi kalau si permukaan lidahnya ini terbuka ya, menjauh dari langit-langit sehingga tidak ada kesan lengket. Ihdinas si, maka itu aslinya bukan sod tapi sin. Sementara sod itu yang membedakan dengan sin, makhrajnya sama, tapi yang membedakan itu adalah sifatnya. Satu, isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Yang kedua, sod itu seluruh permukaan lidahnya terangkat ke langit-langit, lengket. Ihdinas si. Nah, gitu ya. Seterusnya, pada saat kita membaca huruf ro, ro-nya dalam keadaan fathah, dia dibaca menebal. Siro, siro, siro. Tidak siro, siro, siro. Beda ya. Antara bunyi tipis dengan tebal. Siro, siro. Nah, yang kedua ini dia tebal. Siro. Kalau tipis, siro. Siro bukan, karena di fathah, siro. Oke. Ihdinas siroto. Ihdinas siroto. Nah, ya. Termasuk juga nanti huruf to-nya tebal. Tapi sebelum membahas huruf to, nih, ada kesalahan yang lain pada saat mengucapkan huruf ro, yaitu tidak tepat ketika membaca panjang yang seharusnya 2 harokat. Siroto. Siroto. Nah, ini cara membacanya teman-teman ya. Diayun saja,
cukup 2 harokat, 2 gerakan atau 1 alif. Siroto, siroto. Nah, gitu ya. Ihdinas siroto. Nah, oke, baik. Kesalahan berikutnya yang harus kita perbaiki tadi adalah pengucapan huruf to. Huruf to itu teman-teman keluarnya dari ujung lidah kita dengan gusi gigi seri atas. Oke, coba perhatikan. Saya tunjukkan dengan alat peraga. Oke, ini dia. Jadi, ujung lidah kita ini, kalau menyebutkan huruf to, ya, ujung lidahnya kemana? Ujung lidahnya bersentuhan dengan gusi gigi seri atas. Nah, di sini teman-teman, ya. Baik. Oke, ini dia. Di gusi. To. Bukan di gigi. To. To. Bukan. Bukan juga di langit-langit. To. To. Shiroto. Ah, tidak. Jadi huruf to itu di mana? Ini dia nih teman-teman nih, ujung lidahnya sekali lagi nempelnya ke gusi. Mun teka bayang, alah, mun teka bayang ya. Kalau tidak terbayang teman-teman ya, dirasakan saja, dieksplor sendiri dengan lidah itu. Cari sendiri ya. Oke. Ta. Jadi dari gigi ini, tuh ya, dari gigi mundur ke belakang. Tempat tumbuhnya gigi. Nah, itu gusi. Kalau aja ada yang belum tahu di mana gusi itu ya. Gusinya di belakang gigi itu, ya. Baik. To, li, tu. Disertai dengan sifat yang menebal, ya, dan juga lengket. Dia punya sifat isti'ala, juga dia punya sifat itbaq. To, sama seperti huruf sin ya, teman-teman ya. Siroto. Siroto. Oke. Oleh karena to-nya tebal, maka tidak jarang ini ada yang menyebabkan huruf lamnya jadi ikut menebal. Tol, tol, L-nya tidak ikut menebal karena huruf lam itu dia infitah, ya tidak lengket, juga tidak isti'ala, tapi istifal, pangkal lidahnya turun. Sirotol. L-nya udah kembali lagi normal tuh. Si tebal, ro tebal, to tebal, tapi lamnya tipis. Sirotol. Sirotol. Ihdinas siratal sirotol, biasa ya. Dan pastikan huruf lamnya teman-teman jangan sampai memantul. Ayo, siapa nih yang hobinya tuh mantul-mantulin huruf gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kayaknya kalau nggak ada kol-kolahnya itu kurang keren gitu ya. Padahal mah sekeren-kerennya baca Quran itu ya sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya gitu teman-teman ya. Baik, jangan bikin indikator sendiri gitu ya. Segala nama gaya gitu ya. Kalau baca Quran tuh ngirung ihdinas siratal mustaqim atau banyak kol-kolahnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Aduh, jangan kayak gitu ya. Baik, jadi tolmu itu huruf lamnya dibaca dengan suara mengalir, walaupun tidak sepenuhnya mengalir karena huruf lam itu sifatnya tawassut, bainiyah, antara dijeda dengan mengalir ya, tidak sirotol mus, tapi sirotol mustaqim ya. Baik, itu dia sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT. Berikutnya oke, yaitu mengucapkan huruf sin yang juga sering terputus. Mustaqim, mustaqim. Sepatutnya huruf sin itu teman-teman ya, dia punya sifat nih. Huruf sinnya ini ya, dia punya sifat mengalir suaranya. Oke. Jadi huruf sin tidak boleh diputus. Mustaqim. Sama halnya seperti kita membahas bismillah pada video sebelumnya. Bukan bismillahi, tapi bismi. Mustaqim. Tuh, ya kan? Jadi pastikan saja dibaca dengan suara mengalir. Terputus saja teman-teman, nggak boleh. Apalagi kalau sampai kamu memantulkan suaranya. Tidak musta pun juga tidak boleh. Bagaimana cara bacanya? Mustaqim, mustaqim. Gitu ya. Baik. Sahabat Al-Quran dirahmati Allah SWT, kesalahan berikutnya ketika menyebutkan bunyi ta menjadi tebal mustaqim, mustaqim. Karena biasanya benak kita itu suka kepengaruhan tuh. Kan berikutnya nanti ada huruf tebal, qim, ya. Maka huruf ta-nya suka ada yang terpengaruh menjadi mustaqim. Jangan mustaqim, musta. Karena huruf ta itu dia tidak tebal, tidak lengket, ya. Bahkan huruf ta itu dia ada nafas yang keluar. Musta, musta, ya. Walaupun tidak sampai becek juga ya. Kalau becek itu biasanya kurangnya jadi basah. Bukan hanya nafas yang keluar, ya, tapi yang lain juga ikut mengerahkan seluruh energinya. Jangan ya. Baik, mustaqim ya. Oke,
Berikutnya sahabat Al-Quran adalah pengucapan huruf qi. Qi-nya ini, coba perhatikan. Dari pangkal lidah, terangkat ke langit-langit. Oke. Jangan didorong ke depan. Kalau didorong ke depan jadi qi. Ditahan di belakang itu paling ujung. Ya, qim. Qim. Mustaqim. Clean. Tidak ada nafas yang mengalir. Oke. Mustaqim. Mustaqim. Nah, kesalahan yang ke-13, yuk kita konsistenkan nih. Bagaimana cara memanjangkan mad arid lisukunnya. Ya, qim atau 4 harokat, qim ataupun 6 harokat, qim. Nah, gitu ya. Baik, jadi sudah 13 kesalahan yang kita perbaiki. Termasuk tadi di awal kita sudah membahas bagaimana cara mewasolkan ayat yang kelima dan juga ayat yang keenam. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina. Ya. Jadi nudi, tidak nuih. Dan bunyi nu-nya jangan juga berubah menjadi ni, nasta'ini dinas sirata. Tidak begitu. Ya, tetap nu-nya harus dipertahankan, tapi ketika diwasol, nah ini hamzah wasolnya yang hilang. Tidak nu'ihdina, tapi nuhdina. Baik, sekarang saya akan mencontohkan secara utuh bagaimana membaca surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau saya pilih 4 harokat ya. Kalau saya pilih 6 harokat bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Kalau 2 harokat boleh nggak? Boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Mustaqim. Agak kagok ya? Yang 2 biasanya kagok, yang 6 panjang teing. Gitu ya. Jadi kita boleh ambil yang tawasud, pertengahan, tengah-tengah, yaitu 4 harokat. Ya, baik. Mudah-mudahan video ini membantu kamu yang sedang memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Ingat, Rasulullah berpesan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau orang itu tidak membaca Al-Fatihah. Maka kesempurnaanmu di dalam membaca surah Al-Fatihah menjadi bagian dari indikator kesempurnaan sholatmu. Yuk, perbaiki terus surah Al-Fatihahnya dan ikuti video saya selanjutnya. Ingat, siapapun bisa baca Al-Quran. Bersama saya, Ambi Abu Fatin, mudah belajarnya, cepat bisanya, insya Allah.